Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Nah, untuk hari ini Ustazah akan melanjutkan penjelasan pembelajaran matematika kita, yaitu di halaman 35 tentang kecepatan. Oke. Nah, jadi kecepatan itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu, ya. Jadi rumus dari kecepatan ini bisa kita simbolkan dengan V, ya. Jadi rumusnya itu V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak dan T adalah waktu, ya. Nah, jadi jarak ini kalau satuannya itu bisa kilometer, bisa meter, bisa hektometer, dan lain sebagainya. Nah, waktu ini baru yang satuan sekon. Sekon atau detik ya maksudnya, kemudian menit. Ada juga jam. Nah, jadi nanti satuan dari kecepatan ini bisa jadi kilometer per jam atau meter per sekon. Nah, jadi ini harus diingat ya rumusnya. Nah, ini kan kalau mencari kecepatan. Nah, kita bisa juga mencari jarak yang S. Nah, jadi rumusnya jadinya S sama dengan V dikali T, kecepatan dikali waktu. Nah, untuk mencari T atau waktu, rumusnya jadinya S per V, jarak per kecepatan. Oke. Nah, sini Ustazah jelaskan dulu cara pengerjaannya. Misalnya nih ya, 1 kilometer per jam mau kita ubah jadi meter per detik. Nah, jadi pertama kita ubah dulu yang satuan jaraknya, kilo sama meter. Jadi kita tulis dulu 1 yang di depan dikali kilo ke meter. Ingat tangganya, kilo ke meter itu turun 3 tangga, berarti dikali 1000. Per, nih ini kan per artinya ya, per jam ke detik. 1 jam berapa detik? 1 jam 3.600 detik. Nah, berarti di sini sudah kita ubah nih. Nah, tinggal kita kerjakan 1 dikali 1000 per 3.600, coret nolnya 2, tinggal 10 per 36 meter per sekon. Bisa kita ubah juga, kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. 10 bagi 2 jadinya 5. 36 bagi 2 sama dengan 18. Berarti hasilnya 5 per 18 meter per detik. Ya, jadi nanti satuannya harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita coba masuk kepada penyelesaian soal ceritanya ya. Nah, ini di halaman 38. Contoh soal nomor 1. Kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Oke. Berarti di sini kita ketahui kecepatannya V adalah 80 km per jam. Ya. Nah, apa arti dari kecepatan 80 km per jam? Nah, ini tidak perlu pengerjaan. Jadi kecepatan 80 km per jam artinya dalam 1 jam, dalam 1 jam mobil ini menempuh jarak sejauh 80 km. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Pak Arif berangkat pukul 7. Pukul 7 berarti kita anggap sebagai waktu. Oke, kita tulis dulu ya. T sama dengan pukul 7. Kemudian
Jaraknya di sini 30 km, berarti S-nya ya, S-nya 30 km. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, oke, berarti dia berangkat jam 7, sampainya jam 7.30 ya. Berapa kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai? Berarti yang ditanya di sini adalah V ya. Oke, kita lihat tadi rumus V. Rumus V adalah S per T. Kita tulis dulu. S per T. S-nya berapa? Ya, S-nya berapa? 30 km per. Nah, ini kan belum tahu nih. Waktunya di sini hanya dikatakan pakai pukul 7 sampai 7.30. Jadi di sini kita ubah dulu. Mau ubah ke detik, menit, jam boleh. Jadi lebih mudah kita ubah ke jam. Jam 7 ke jam 7.30 ini artinya setengah jam ya. Oke, setengah jam atau 30 menit. Oke, boleh kita buat di sini setengah jam, 1/2 jam. Oke, tinggal kita kerjakan 30 km dibagi dengan 1 dibagi dengan setengah jam. Sama artinya 30/1 dibagi 1/2. Nah, ini pelajaran pecahan kita yang bab 1. Jadi ini kan artinya 30/1 dikali 2/1. Maka 30 dikali 2 hasilnya 60 km per jam. Oke. Nah, sekarang kita masuk contoh berikutnya. Contoh soal nomor 3. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu, berarti di sini diketahui kecepatannya adalah 60 km per jam. Berapa kilometer? Berarti yang ditanya kilometer. Kilo artinya yang ditanya adalah S ya, jaraknya. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Berarti T-nya sama dengan 2 jam. Oke. Jadi kalau dalam mengerjakan soal ini harus diperhatikan ya, kalau sini kan jam sama jam, berarti boleh langsung dikerjakan. Tapi kalau misalnya di sini jam dan di sini misalnya menit, harus diubah dulu. Menitnya ubah ke jam atau jamnya kita ubah ke menit. Jadi harus disesuaikan. Oke, jadi kita cari rumus S tadi adalah V dikali T. Berarti V dikali T. V-nya berapa? 60 km per jam dikali T-nya 2 jam. Oke, coret jamnya. 60 dikali 2 artinya 120 km. Maka jarak yang ditempuh oleh Ayah Bayu adalah 120 km. Oke. Nah, soal yang terakhir nomor 4. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km. Berarti kecepatan 60 km per jam. Kemudian jarak rumah Edo ke rumah nenek, jaraknya berarti S ya, 45 km. Jika Edo berangkat pukul, nah di sini T-nya diketahui dia berangkat pukul 8.15. Pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Nah, berarti kita harus cari dulu T seluruhnya. Jadi tadi rumus T sama dengan S per P. S per P. S-nya 45 per V-nya 60. Ya, ini kilo, di sini kilometer per jam ya. Berarti di sini 45 per 60 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 45 bagi 5 9 per 60 dibagi 5.
Oke, 60 dibagi 5, 12. Berarti 9 per 12 jam. Ya, 9 per 12 jam. Nah, sekarang kita mau tahu 9 per 12 jam ini berapa menit. Artinya 1 jam kan 60 menit ya. 9 per 12 dikali 60. Ya. Oke, 60 bagi 12 sama dengan 5. 5 kali 9 berarti 45 menit. Nah, jadi tinggal kita hitung. Jam 8.15 berangkat, 45 menit kemudian jam berapa? Kita tambah 45 ya. 10, 1. Nah, ini kan jam 8.60 nih. Ya. Ini kan menit ya. Ya, menit. Berarti 60 menit. 60 menit artinya Oke. Ini salah ya, bukan 75 menit nih. Coba dihitung, 3 per 4 jam dikali 60. 3 dikali 60, 180. 180 dibagi 4. Ya. 4, 16, 2, 45 menit ya, bukan 75 menit. Oke, jadi di sini kita tulis berarti tadi jam 8.60 ya. Berarti 60 menit ini artinya 1 jam. Berarti jam 8.15 ditambah 45 menit kemudian artinya sampainya jam 9 tepat ya. Oke, berarti pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Pukul 9. Oke. Nah, silakan Ananda coba kerjakan. Latihan 4 nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.